Freelancer itu bebas waktu, tapi nggak bebas dari pajak. Jika kamu pekerja lepas seperti selebgram, seleb TikTok, influencer, dan tanpa dipotong PPh 21, kamu wajib hitung dan setor sendiri pakai tarif 50% dikali tarif PPh 21. Jadi kerja di luar negeri meskipun part-time, tapi gajinya lumayan gede. Dia gajinya lumayan juga meskipun part-time, ya. Nah, itu yang sering dilakukan. Nah, maka ketika kamu melakukan part-time, kamu ada kepikiran untuk melakukan part-time, ya, tidak ada salahnya. Kerja freelance nggak harus bayar pajak. Kata siapa? Meskipun pekerja freelance tidak terikat kontrak seperti pekerja full-time, namun Anda juga harus bayar pajak seperti pekerja pada umumnya. Bang, gue kan freelancer. Bayar pajaknya gimana ya? Aduh, freelancer ya. Coba kita tanya konsultan aja, kuy. Kenapa sih freelancer harus bayar pajak? Emang beda ya aturannya sama karyawan tetap? Terus, bayar pajaknya berapa persen ya? Bayarnya tiap kapan dan kemana? Terus kalau kita gak lapor, bakal kena denda gak ya? Nah, di video ini saya akan bahas tuntas tentang pajak untuk freelancer. Simak sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Cahyani Khalika dengan NIM 209250204, kelas Administrasi Bisnis 8. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Maya Maria Mustafa, MBA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dengan judul Analisis Kewajiban Pajak atas Penghasilan Freelancer Remote yang bekerja untuk klien luar negeri di Indonesia. Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang kerja secara remote. Banyak masyarakat Indonesia bekerja sebagai freelancer untuk klien luar negeri. Pekerjaan seperti desainer grafis, programmer, penulis konten, dan digital marketer dapat dilakukan secara remote. Meskipun penghasilan diperoleh dari luar negeri, freelancer yang tinggal di Indonesia tetap memiliki kewajiban perpajakan. Namun, masih banyak freelancer yang belum memahami aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, topik ini penting untuk dibahas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan pajak atas penghasilan freelancer remote dari klien luar negeri. Apa saja kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi freelancer di Indonesia dan bagaimana pelaporan pajak atas penghasilan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewajiban pajak freelancer remote serta memberikan pemahaman mengenai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Freelancer remote adalah pekerja independen yang memberikan jasa kepada klien tanpa terikat hubungan kerja tetap dan dapat bekerja dari lokasi manapun melalui internet. Dalam perpajakan Indonesia dikenal istilah subjek pajak dalam negeri. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selain itu, terdapat self-assessment system, sistem perpajakan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan, ketentuan mengenai subjek pajak dalam negeri, ketentuan mengenai penghasilan yang diterima dari dalam maupun luar negeri, ketentuan pelaporan surat pemberitahuan SPT tahunan, dan peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Aturan tersebut menjadi dasar dalam menentukan kewajiban pajak bagi freelancer yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis peraturan perpajakan, serta kajian terhadap buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan kewajiban perpajakan freelancer secara sistematis. Dalam studi kasus ini, terdapat seorang freelancer yang bekerja sebagai desainer grafis untuk perusahaan yang berada di Amerika Serikat. Freelancer tersebut memperoleh penghasilan sebesar 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun melalui transfer internasional. Kasus ini digunakan untuk melihat bagaimana perlakuan pajak atas penghasilan yang diterima dari luar negeri. Berdasarkan ketentuan perpajakan Indonesia, freelancer merupakan subjek pajak dalam negeri. Oleh karena itu, penghasilan yang diterima dari klien luar negeri tetap merupakan objek pajak yang harus dilaporkan dalam SPT tahunan. Dengan demikian, sumber penghasilan yang berasal dari luar negeri tidak menghilangkan kewajiban pajak di Indonesia. Freelancer memiliki beberapa kewajiban. Yang pertama, harus memiliki NPWP apabila memenuhi persyaratan, melakukan pencatatan penghasilan, menghitung pajak terutang sesuai ketentuan, membayar pajak apabila terdapat pajak yang harus dibayar, dan melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Kepatuhan terhadap kewajiban tersebut penting untuk menghindari sanksi administrasi maupun denda perpajakan. Terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi freelancer, seperti kurangnya pemahaman mengenai perpajakan, penghasilan yang tidak menentu setiap bulan, serta transaksi internasional yang membuat proses pencatatan menjadi lebih kompleks. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa freelancer remote yang tinggal di Indonesia merupakan subjek pajak dalam negeri. Penghasilan dari klien luar negeri tetap termasuk objek pajak di Indonesia. Freelancer memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kepatuhan pajak diperlakukan untuk menghindari sanksi administrasi maupun denda. Nah, untuk saran, freelancer perlu meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi perpajakan digital dan pelaporan pajak sebaiknya dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Patuh pajak, kontribusi nyata untuk Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Udah agak lega kan? Ternyata pajak freelancer itu gak serumit yang kita bayangkan kan? Selama kita tahu cara aturannya, tahu cara ngitungnya, dan lapor tepat waktu, pasti aman. Gak usah takut lagi ya. Jadi sekarang kita bisa kerja freelance dengan lebih tenang. Fokus cari project, fokus berkarya. Gak ada lagi rasa takut karena kena denda atau tiba-tiba kena surat cinta dari pajak. Ingat ya, taat pajak itu bukan cuma kewajiban, tapi juga bikin kita jadi freelance yang profesional. Klien besar juga biasanya makin percaya. Semoga video yang saya buat bisa membantu Anda untuk memahami pajak untuk freelance. Sampai jumpa!